berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang agama Islam, yaitu hidup bermakna dengan iman, Islam, dan Islam. Tapi pembelajaran kita pada pagi hari ini menggunakan PJBR. PJBR. Apa ini katanya? Saya lupa ya, kata sini. Ya, PJBR. Pokoknya PJBR itu kita membuat proyek dari permasalahan. Itu nanti setelah itu kita bikin video atau kita bikin proyek yang lainnya. Tapi pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan membuat proyek tentang pembuatan video. Jadi kalian nanti bisa membuat video sesuai dengan kreativitasan kalian dengan berbagai sumber, entah dari YouTube, dari perpustakaan atau dari TikTok, bebas nanti. Seperti itu. Sebelumnya kita bagi jadi dua kelompok terlebih dahulu. Ini kelompok ganjil gitu ya. Kelompok ganjil dan ini kelompok genap. Dan ini silakan didiskusikan melalui kelompoknya. Didiskusikan melalui kelompoknya. Untuk kelompok genap, ganjil ini. Untuk kelompok ganjil ini nanti silakan kalian membuat video yang mana ada permasalahan tentang sholat. Orang yang tidak mau melakukan sholat, bagaimana solusinya untuk memecahkan permasalahan tersebut sesuai dengan bab kita, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Untuk kelompok genap seperti itu, nanti kalian juga membuat video pembelajaran, video proyek tentang permasalahannya apa ya? Ya, puasa. Jadi seseorang yang mana dia itu tidak mau berpuasa. Jadi permasalahannya itu bagaimana? Penyelesaiannya bagaimana? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya, anak-anak.
Oh ya, dibagi. Biar cepat nanti kita bagi, dibagi kalian. Biar cepat. Apa materinya? Iya, ngeditnya bisa pakai animasi boleh, kartun juga boleh. Pakai animasi dulu boleh. Nah, tentang video tadi ya. Ya. Nah, dibagi ini yang iman, ini yang Islam, ini yang ihsan. Sama ini ya. Sambil kalian membuat video, saya ada kata-kata pemantik atau pertanyaan pemantik dan kata-kata pertanyaan pemantik untuk mengaji kalian supaya kalian tahu tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi pengertian iman itu apa, Nana? Iman percaya. Kalau Islam itu apa? Kalau ihsan kebaikan baik pada Allah maupun baik pada makhluk. Nah, contohnya apa? Contohnya apa, Nana? Ya, menolong itu tentang ihsan. Terus kalau contoh dari iman itu karena dengan orang itu sholat, dia yakin bahwasanya Allah melihatnya dan semua kebaikannya dicatat oleh malaikat. Gitu. Kemudian Islam. Contoh dari Islam apa Islam? Menunaikan sholat, menunaikan puasa, menunaikan haji bagi yang mampu. Kalian itu berarti juga mampu. Jadi nama amalu ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Orang itu kalau sudah niat untuk haji itu sudah dihitung. Ya, pahalanya haji. Tapi kan kita nggak boleh hanya niat saja. Tapi kita harus mengupayakan untuk pergi ke sana. Kalau hubungannya apa, anak-anak? Dari ketiga ini. Iya, jadi iman itu seperti fondasinya. Kalau ibarat bangunan itu, iman itu fondasinya, Islam itu bangunannya, dan ihsan itu ya atapnya. Jadi ihsan itu atapnya. Jadi kalau imannya kuat pasti bangunannya ini nggak akan guling, nggak akan roboh. Ya, jadi pasti kencang. Jadi ketiganya itu ada hubungannya. Videonya sudah selesai, anak? Sudah. Oke, boleh dipresentasikan di depan. Dari kelompok genap atau kelompok ganjil? Kita pakai game. Nanti yang kalah dia yang masuk duluan. Apa Pak? Pesta apa? Gamenya ya. Gamenya apa? Lanjut lagu. Di dalam kan apa namanya? Indonesia itu kan sebelum adanya Islam itu negara kerajaan. Banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sebelum Islam datang. Kayak Raja Majapahit, Raja Sriwijaya. Tapi kalau di sini nanti kita ada Raja Amin, Besen. Raja Amin. Jadi di sini nanti ada Raja Amin. Raja Amin berkata berarti kalian harus melaksanakan. Tapi kalau Raja Amin itu tidak berkata, dia hanya bilang, berarti kalian tidak boleh melakukan. Ya, berkata berarti kalian harus melaksanakan apa yang diperintah oleh Raja Amin. Oke.
Contoh nih. Raja Amin berkata angkat tangan kanan. Jadi nanti yang salah dia yang maju duluan. Raja Amin bilang turunkan tangan kanan. Nah, jadi kelompok ini yang salah. Jadi kelompok bilang Amin terlebih dahulu. Ya, ini pemanasan dulu. Sekarang kita belajar. Nah, kalau berkata dilaksanakan, kalau bilang berarti tidak dilaksanakan. Yuk. Raja Amin berkata, pegang telinga kanan. Oke. Raja Amin bilang, pegang telinga kiri. Bang, sekali lagi. Raja Amin berkata, lepas telinga kanan. Lepas tangan dari telinga kanan. Lepas. Raja Amin berkata, pegang hidung kalian. Raja Amin bilang, lepas tangan dari hidung kalian. Oke, Raja Amin berkata, pegang telinga kanan. Nah, ini salah ini. Ini ada dilepas semua. Kan dia belum hidungnya belum. Siapa? Perwakilan aja, jangan semuanya. 3 orang, satu menjelaskan tentang iman, satu menjelaskan tentang Islam, satu menjelaskan tentang ihsan dan bagaimana solusi dari permasalahan itu. Kalian tadi tentang orang yang tidak mau berpuasa. Nanti dari kelompok ganjil silakan memberikan pertanyaan ke kelompok. Nah, yuk, maju yuk. Ini perwakilannya Ferdinand Cewat, dia maju. Bersama bahasa dan Torah. Kita mulai sekarang. Dari itu yang satu dan memang seseorang juga berbuatnya itu termasuk dosa dan akan cenderung menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena bagaimana manusia kita harus beriman dalam jalankan ibadah puasa. Puasa di sini dianggap sebagai atau suatu sebuah proses. Karena saat menjalankan ibadah puasa, nah untuk solusinya dari itu mungkin seseorang yang tidak berpuasa seharusnya bisa mengganti yang akan menggantikan di hari lain atau akan mengganti di bulan Ramadan kita. Ya, dari saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tangan buat Pekda. Selanjutnya penjelasan tentang Islam oleh Iva Azhara. Jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Islam adalah bagian dari keimanan, termasuk melaksanakan ibadah seperti puasa yang merupakan rukun Islam keempat. Masalahnya di sini adalah mengenai orang yang tidak mau berpuasa. Itu maka menunjukkan ketidaksesuaian antara iman dan amal perbuatan. Kalau dari kelompok saya, itu cara mengatasinya adalah memberikan pemahaman tentang hukum puasa, termasuk konsekuensi meninggalkan kewajiban ini tanpa uzur, menjelaskan manfaat fisik, sosial, dan spiritual dari puasa, lalu memberikan contoh konkret dan motivasi seperti kisah inspiratif dari orang yang merasakan dampak positif puasa. Tepuk tangan buat Iva Azhara. Baiklah, tentang ihsan. Jadi semuanya pilihan
sadar spiritual. Untuk penjelasan itu, kenapa langsung tidak puasa? Pertama yang akan disebutkan yaitu pertama sakit. Indonesia misalnya apabila tidak sadar. Oke, tepuk tangan buat Kolan. Dari kelompok ganjil silakan memberikan satu pertanyaan yang mana nanti akan dijawab oleh teman-teman yang mewakili sini atau mungkin dibantu oleh teman-teman kelompoknya. Satu pertanyaan diwakili siapa? Boleh? Bebas. Nabila? Oke, Nabila. Gimana Nabila? Pertanyaannya? Bagaimana jika seorang di awal alasannya karena males. Iya, jadi puasanya yang di awal dan di akhir itu bagaimana solusinya? Ya, dari teman-teman kelompoknya nanti bisa membantu kalau teman-teman perwakilannya kesulitan. Gitu Abra. Sekolah. Gimana? Ya, jadi walaupun dia itu puasanya ya di awal dan di akhir, itu tetap yang tengah-tengahnya bolong. Yang mana tengah-tengahnya itu dia tetap harus mengganti. Apalagi kita ini kurang 2 bulan lagi puasa. Jadi barang siapa yang masih ada kan bulan puasa di tahun kemarin, terutama yang cewek-cewek yang kemarin halangan segera diselesaikan tanggungannya untuk menghadapi puasa yang akan datang. Itu ya, dari dua dan kawan-kawan. Ada lagi yang bertanyakan? Cukup? Kalau cukup boleh ditutup, silakan. Sekian dari kelompok kami, jika ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih kelompok genap atas perwakilannya untuk maju ke depan. Sekarang perwakilan dari kelompok ganjil. Silakan perwakilannya. 3 orang saja. Siapa? Langsung aja. Namanya saya perwakilan dari Baik, kami dari perwakilan kelompok menjelaskan video yang telah kami buat. Yang pertama yaitu iman. Dan iman adalah meyakini dengan seluruh hati, mendapatkan iman dan melakukannya dengan perbuatan. Dari video yang telah kami buat, tingkat positif itu yaitu banyak orang yang meninggalkan sholat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya iman pada diri seseorang. Selanjutnya kami jelaskan juga dengan yang pertama dengan membangun minat, yang kedua membuat jadwal rutin sholat, yang ketiga lingkungan orang muslim itu harus memadai, dan yang keempat dari teman-teman dari orang tersebut mungkin bisa membiasakan atau mengajak orang tersebut untuk sholat tepat waktu. Selanjutnya ada bisa diartikan sendiri, yaitu itu adalah kebaikan atau bisa jadi intinya kebaikan dalam berbuat bisa sendiri dalam kasus yang dijelaskan oleh teman saya dengan caranya gimana? di kasusnya kan itu Pak, itu namanya kita doa ya, dengan insan kan berbuat baik. Salah satu caranya itu dengan bertobat Pak. Nah, bertobat dan teman-teman yang di sekitarnya itu mengajak untuk sholat Pak. Itu sudah dicantumkan di dalam videonya. Ya.
Oke. Nah, pertanyaan belum. Sebelum tepuk tangan masih ada pertanyaannya. Pertanyaan dari kelompok genap dan kelompok ganjil. Satu pertanyaan saja diperbolehkan. Siapa yang mau tanya? Saya mewakili Rabda. Oke, gimana? jadi kan kalian sebelumnya terkait sholat. Dan bagaimana tanggapan kalian terkait orang yang sholatnya itu cuma pengen dilihat orang lain, jadi dia tidak ada keikhlasan dari dirinya sendiri untuk melaksanakan ibadah terhadap Allah, jadi cuma pengen dari orang lain. Tanggapan kalian gimana? Seperti itu tidak boleh ya, karena sholat untuk dilihat orang lain itu termasuk perbuatan yang riya, di mana Allah membenci orang-orang yang berperilaku seperti itu. Jadi kita wajib menegurnya dan memberi pengetahuan agar dapat kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Nah, gimana Rabda? Iya, Seperti itu. Oke, cukup ya pertanyaannya. Satu pertanyaan saja. Dan tepuk tangan buat kelompok ganjil. Teman-teman. Oke, sekali. Jadi nanti videonya itu silahkan kalian bagikan di YouTube kalian, ya, di YouTube kalian supaya nanti bisa dilihat oleh orang lain dan itu bisa mendapatkan kalian bisa mendapatkan pahala karena kalian mengajak untuk kebaikan orang lain. Itu. Jadi dengan pembelajaran ini anak-anak kalian itu supaya tujuannya ini supaya kalian itu mampu menjelaskan tentang iman, Islam serta ihsan bagaimana dengan lewat proyek video ini tadi. Yang kedua, kalian itu mampu mencontohkan. Jadi dengan studi kasus itu tadi kalian mampu mencontohkan iman itu bagaimana, Islam itu bagaimana, ihsan itu bagaimana. Dan pastinya yang terakhir kalian bisa mengkaitkan ketiganya itu tadi. Seperti itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah itu. Dan sebelum Bapak ini mungkin kalian ada pertanyaan, boleh bebas. Tidak ada. Kalau itu PR. PR-nya kalian kerjakan ini krisis. Krisis ini ada sekitar 50 soal. 50 soal tentang iman, Islam, serta ihsan. Nanti timnya saya kirim ke grup, kalian kerjakan langsung. Kemudian nanti tugasnya langsung saya kirim ke grup kelas kalian. Siapa yang ready nanti akan ada pengayaan lebih lanjut. Itu ya. Nah, jangan lupa ini dikerjakan dan anak-anak semua kalian tetap harus melakukan perbuatan baik ya, karena itu termasuk ihsan, mengingatkan temannya yang sholatnya sering bolong-bolong, puasanya sering bolong-bolong juga, itu diingatkan. Kalian bisa mendapatkan pahala dari itu. Nah, kemudian dengan perilaku ihsan, jangan lupa kalian tetap melaksanakan semua yang diperintahkan, melaksanakan semua yang diperintah dan menjauhi semua larangannya. Itu kalau dalam Islam disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dan yang terakhir yaitu melakukan iman. Kalian harus yakin bahwasanya setiap apa yang kalian lakukan itu dilihat oleh CCTV. Nah, CCTV-nya siapa? CCTV-nya Allah. Kalian selalu dilihat oleh Allah. Walaupun kalian sembunyi di dalam kamar, kalian mokel di dalam kamar sendirian, tetap kalian dilihat oleh Allah. Karena Allah itu memiliki sifat yaitu al-alim, yang mana maha mengetahui. Walaupun kalian seperti dalam pikiran kalian, itu Allah sudah mengetahui. Ya, jadi kalian tetap harus melakukan semua kebaikan, melakukan semua yang diperintahkan dan meningkatkan keimanannya. Supaya apa? Supaya keislaman kalian itu kokoh. Akan ujungnya akan lugu. Ini kita sudah lagi istirahat. Dulu kita istirahat. Bapak akhiri, jangan lupa tugasnya diselesaikan. Dan untuk refleksinya anak-anak, bagaimana pembelajaran media pembelajaran Bapak pada pagi hari ini?
langsung dikerjakan di rumah, jangan ditunda-tunda. Bapak tunggu sampai nanti sore, pulang sekolah harus segera dikerjakan. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita ketemu lagi insyaallah minggu depan. Jangan lupa kerja dikerjakan. Dan sekian dari saya. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.